Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Darmiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah bimbingan dan konseling ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri teladan atau uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga kita selalu tetap menjunjung tinggi syariat-syariat yang telah dibawa oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Di sini izinkanlah kami selaku kelompok 4 untuk menyajikan terkait dengan materi makalah latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di lingkup sekolah dasar. Di sini kami beranggotakan pertama Indah Fitriani dengan NIM E1E021017, kemudian yang kedua Ityam Wani dengan NIM E1E021018, kemudian Maharani dengan NIM E1E021020, dan saya sendiri Emrys Kiraman dengan NIM E1E021019, dan terakhir Ninyoman Indi Audiari dengan NIM E1E021021. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana posisi guru dalam mengatur kedisiplinan anak sekolah dasar yang sering terlambat dalam sekolah dasar? Di sini materi ini akan disampaikan oleh Saudari Ityam Wani. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana peran guru dalam menangani gangguan mental peserta didik di era globalisasi saat ini? Materi ini akan disampaikan oleh Ninyoman Indi Audiari. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi guru kelas dalam membina siswa yang memiliki perilaku antisosial di era revolusi industri 4.0. Nah, di sini saya sendiri yang akan menyampaikan materi terkait dengan materi yang ketiga ini. Kemudian materi keempat, bagaimana upaya guru melalui layanan bimbingan dalam membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, di sini pada materi keempat akan disampaikan oleh Maharani. Kemudian terkait dengan materi kelima, bagaimana peran seorang guru dalam menangani muridnya yang berperilaku agresif. Nah, di sini materi ini akan disampaikan oleh Indah Fitriani. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi terkait dengan bagaimana posisi guru dalam mengatur kedisiplinan anak sekolah dasar yang sering terlambat datang sekolah. Di sini saya berikan kesempatan kepada Saudari Ityam Wani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ityam Wani dengan NIM E1E021018. Di sini saya akan memaparkan masalah terkait dengan bagaimana posisi guru dalam mengatur kedisiplinan anak sekolah dasar yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, sebelumnya apa sih pengertian dari disiplin itu? Nah, istilah disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang menunjuk kepada kegiatan belajar dan mengajar. Nah, istilah tersebut sangat dekat dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu disciple yang berarti mengikuti orang untuk belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Jadi, disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Disiplin yang mantap pada hakikatnya akan tumbuh dan terpancar dari hasil kesadaran manusia. Perilaku disiplin pada siswa akan membentuk suatu keteraturan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, serta membentuk pribadi siswa yang kuat dan berbudi pekerti yang luhur. Sehingga tujuan pendidikan nasional yang direalisasikan oleh guru dalam bentuk aktivitas di sekolah seperti memberikan penegasan kepada siswa bahwa sebelum mata pelajaran dimulai, siswa sudah berada di dalam kelas. Nah, dan memberikan contoh yang baik terhadap siswa seperti masuk tepat waktu di dalam kelas sehingga siswa bisa meniru perilaku tersebut atau dalam bentuk aktivitas pendidikan dan pengajaran sehingga dapat terwujud.
Nah, perilaku disiplin secara bertahap juga akan mempertinggi ketahanan mental seseorang, sehingga harus melakukan sesuatu yang terkadang tidak biasa ia lakukan dan harus menghindari tindakan yang biasa ia lakukan. Bila hal ini tidak didukung oleh mental yang kuat dari siswa, maka tidak akan terbentuk kedisiplinan pada dirinya. Jadi, semakin tinggi kedisiplinan seseorang akan mempertinggi ketahanan mentalnya. Seperti yang terjadi di lapangan pada permasalahan siswa yang sering terlambat datang ke sekolah, yang menjadikan siswa tidak disiplin. Oleh sebab itu, diperlukannya kedisiplinan agar siswa bisa terbiasa untuk datang tepat waktu, serta mengubah perilaku siswa untuk menjadi lebih disiplin lagi dalam segala hal. Dan kedisiplinan harus ditanamkan secara terus-menerus kepada siswa. Jika disiplin terus ditanamkan secara terus-menerus, maka disiplin akan menjadi kebiasaan bagi siswa itu sendiri. Kedisiplinan akan terwujud jika kinerja guru dalam hal pengajarannya sesuai dengan standar yang ada di sekolah, sehingga dapat menjadi pedoman siswa. Oleh karena itu, kedisiplinan perlu dilaksanakan agar pencapaian tujuan dalam tercapainya secara efektif dan efisien. Faktor kedisiplinan siswa sebagai sarana untuk menciptakan siswa yang berkualitas dan faktor pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan para guru. Nah, adapun peran guru dalam merealisasikan kedisiplinan terhadap anak sekolah dasar, yaitu yang pertama, guru sebagai motivator, yaitu meningkatkan kegiatan dan pengembangan kedisiplinan dan belajar siswa. Dengan memberikan dorongan, memberikan respon positif untuk membangkitkan semangat siswa. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan aspek dinamis yang sangat penting. Kemampuan yang kurang bukan menjadi penyebab siswa kurang berprestasi, tetapi dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga siswa tidak berusaha maksimal untuk kemampuannya. Yang kedua, sebagai evaluator, yaitu seorang guru dituntut untuk menjadi seorang penilai yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek kepribadian siswa, yakni aspek nilai. Sebagai aspek evaluator, guru dapat memberikan penilaian yang menyentuh dari aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Ada kecenderungan bahwa peran guru sebagai evaluator, guru memiliki otoritas untuk menilai sikap, disiplin, dan prestasi siswa dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana siswa berhasil atau tidaknya. Yang ketiga, guru bertanggung jawab mengarahkan siswa untuk berbuat baik dan membimbing siswa untuk menciptakan kondisi belajar yang mempunyai nuansa dalam proses pembelajarannya. Yang keempat, guru mendisiplinkan siswa dengan kasih sayang, terutama mendisiplinkan diri sendiri, karena guru sebagai keteladanan bagi siswanya, sehingga siswa dapat meningkatkan kedisiplinan pada dirinya. Nah, dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah, terutama guru, memiliki peran yang penting dalam mendisiplinkan siswanya. Disiplin ditegakkan dan dibina secara bersama-sama antar sekolah, guru, karyawan, dan lingkungan keluarga. Dan dalam pelaksanaannya membutuhkan konsistensi dan berkesinambungan, sehingga disiplin menjadi sebuah karakter yang terinternalisasi dengan baik bagi peserta didik atau siswa, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Itiamani yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita ke pemateri kedua, yaitu Saudari Ninyoman Indi Audiari yang akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana peran guru kelas dalam menangani gangguan mental peserta didik di era globalisasi saat ini. Kepadanya langsung saja saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Jadi di sini saya akan memaparkan permasalahan tentang bagaimana peran guru kelas dalam menangani gangguan mental peserta didik di era globalisasi saat ini. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu globalisasi.
Nah, globalisasi ini merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai perubahan dunia, yang dimana menurut para ahli yaitu Tomlinson mengatakan bahwa dalam kerangka yang umum globalisasi mentransformasikan sikap mental dan cara pandang menjadi faktor penyatu maupun pemecah. Nah, selanjutnya yaitu gangguan mental. Gangguan mental yang terjadi pada peserta didik ini umum terjadi, yang dimana terjadi pada sekitar seperempat kelompok usia pada tahun tertentu. Jadi mana gangguan mental pada peserta didik ini yang sering terjadi yaitu gangguan kecemasan, depresi, dan attention deficit hyperactivity disorder, yang dimana orang yang mengalami gangguan mental ini akan berdampak seumur hidupnya. Sehingga pada era globalisasi ini, gangguan mental yang terjadi pada peserta didik ini yang dominan yaitu gangguan kecemasan, yang dimana peserta didik ini akan merespon hal ataupun situasi tertentu dengan ketakutan dan juga menunjukkan tanda-tanda fisik dari kecemasan yang dirasakan seperti cepatnya detak jantung dan berkeringat. Nah, kecemasan juga merupakan suatu yang tidak jelas, yang juga merasakan adanya perasaan gelisah yang disebabkan oleh ketakutan terhadap sesuatu yang tidak jelas dan tak terduga akan terjadi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mungkin peserta didik ini mempunyai cerita dalam kehidupannya yang dimana berdampak buruk gitu terhadap dirinya, sehingga menimbulkan rasanya kecemasan dan tidak ada kenyamanan dengan hal yang berkaitan dengan kecemasan yang dialaminya, sehingga hal tersebut akan terus-menerus akan membuat peserta didik merasa cemas, khawatir, gelisah jika adanya rasa tidak aman dan pikiran tentang sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Nah, fakta di lapangan menyatakan bahwa kecemasan ini dapat dialami oleh siapa saja dan di mana saja, termasuk juga oleh para siswa di sekolah. Nah, kecemasan ini dialami oleh siswa di sekolah bisa berbentuk kecemasan realistik, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Seperti contohnya nih, kecemasan seorang siswa dalam menghadapi ujian. Nah, yang dimana siswa ini merasa takut dan merasa tegang gitu dalam menghadapi ujian, sehingga munculnya sebuah kecemasan karena siswa ini merasa tidak percaya diri dengan persiapan yang telah dimilikinya untuk menghadapi ujian tersebut. Sehingga pada era globalisasi ini, peserta didik itu merasa kurangnya percaya diri, yang dimana hal tersebut bisa membuat peserta didik kurangnya keyakinan atas kemampuan yang telah dimilikinya, dan tidak adanya motivasi untuk menuju kehidupan yang berhasil dan bahagia. Nah, selain itu juga, kecemasan ini merupakan juga salah satu faktor penghambat dalam belajar yang menjadi gangguan kinerja fungsi-fungsi kognitif, seperti kurangnya konsentrasi, terus mengingat, terus pembentukan konsep pemecahan masalah, lalu menurunnya prestasi akademik dan menarik diri dari lingkungan dan pertemanan. Nah, sehingga di sini diperlukannya peran guru, yang dimana pertama, peran guru dalam menangani gangguan mental pada kecemasan peserta didik yaitu pertama, dengarkan anak. Jika anak itu bercerita tentang sesuatu, maka guru itu harus mendengarkan tanpa memasukkan label tertentu, tanpa menjatuhkan anak tersebut apa yang sedang dialami oleh anak tersebut. Guru harus bisa mendengarkan dengan baik, dan walaupun dia tidak bisa memberikan solusi, tapi guru itu bisa memberikan feedback yang baik gitu kepada siswa tersebut. Nah, lalu yang kedua yaitu komunikasi. Nah, dengan adanya membangun komunikasi bersama siswa ini, maka mereka itu bisa percaya gitu kepada guru, karena dengan bercerita kepada guru dia merasa akan lebih baik gitu, sehingga walaupun tidak bisa memberikan solusi, akan tetapi mereka itu mendapati hatinya terasa sejuk dengan bisa berkomunikasi kepada guru. Yang ketiga yaitu memberikan perhatian, yang dimana siswa dan peserta didik itu masih membutuhkan yang namanya perhatian untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosionalnya, yang dimana guru itu memberikan perhatian kepada siswa dengan membantu untuk membangun kepercayaan serta harga dirinya. Yang keempat yaitu berikan pengalaman kesadaran cinta diri. Nah, yang dimana guru ini berusaha untuk menanamkan pada diri siswa bahwa mereka itu berharga gitu. Dengan cinta kepada diri sendiri, maka tidak akan melukai diri sendiri ketika ada masalah yang akan datang. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari pemaparan permasalahan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pada era globalisasi ini, peserta didik itu dominan sering terjadi pada gangguan mentalnya, yaitu pada kecemasan siswa peserta didik, yang dimana menimbulkan adanya ketakutan yang berlebihan yang diakibatkan oleh diri sendiri ataupun lingkungan sekitar, dan tidak adanya percaya diri terhadap diri sendiri yang bisa berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya, sehingga peran guru dalam menangani gangguan mental pada kecemasan peserta didik ini dengan mendengarkan anak jika bercerita. Lalu,
melakukan komunikasi yang bisa membuat anak itu merasa lebih baik, dan lalu memberikan perhatian yang bisa membangun kepercayaan diri pada anak tersebut dan merasa lebih berarti, dan memberikan pengalaman kesadaran cinta diri agar anak itu bisa memahami dirinya sendiri dan bisa merasa diri anak tersebut berharga. Nah, baik, sekian pemaparan permasalahan dari saya. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan permasalahan oleh Saudara M. Rizky Rahman. Kepada Saudara M. Rizky Rahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Ninyoman Indi Audiari yang telah memaparkan materinya. Kemudian langsung saja kita beranjak ke materi ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh saya sendiri, M. Rizky Rahman. Bagaimana strategi guru dalam membina siswa yang memiliki perilaku antisosial di era revolusi 4.0 saat ini. Langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya M. Rizky Rahman akan menyampaikan terkait dengan materi bagaimana strategi guru kelas dalam membina siswa yang memiliki perilaku antisosial di era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, era revolusi industri 4.0 merupakan era yang menuntut perubahan secara cepat. Era ini ditandai dengan adanya sebuah sistem cyber fisik, Internet of Things, yang semuanya terikat dengan kecerdasan buatan. Pada era ini, menuntut adanya kemampuan sosial dari para peserta didik sebagai sumber daya manusia yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang terjadi pada saat ini. Hal ini tentunya menjadi tantangan terbesar guru kelas dalam menyiapkan strategi demi menjunjung tinggi ataupun menunjang peserta didik yang memiliki kemampuan sosial yang baik dan memiliki kemampuan sosial yang berkompeten. Pada era revolusi industri 4.0 tersendiri, sangat diharapkan sekali peserta didik yang memiliki kemampuan bersosial yang baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan belajarnya, sehingga peserta didik dapat mengkomunikasikan pengetahuannya baik kepada rekan sesama siswanya ataupun bahkan kepada guru kelas. Masalah sosial seringkali terjadi akibat adanya pengaruh perilaku antisosial yang tentunya tidak jarang terjadi pada anak-anak khususnya pada lingkup sekolah dasar. Sehingga melalui hal ini menuntut guru untuk melakukan pengembangan kompetensinya dalam menunjang pendidikan yang baik bagi seluruh peserta didik di lingkup sekolah dasar. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, antisosial merupakan suatu kepribadian yang menunjukkan perilaku sosial yang tidak normal atau menyimpang dari perilaku sosial yang baik. Kebanyakan siswa yang memiliki perilaku antisosial seperti ini cenderung mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain. Di sini saya mengambil atau memfokuskan ke permasalahan antisosial terkait dengan keadaan dissenting personality atau kepribadian yang kerap berselisih pada siswa sekolah dasar. Sehingga bisa kita katakan siswa tersebut rendah dalam hal pengontrolan diri ataupun controlling dalam lingkungan sosialnya, terutama hal menghargai pendapat orang lain. Guru kelas selaku pemangku kepentingan seluruh peserta didik memiliki kewajiban dalam hal membina dan membimbing peserta didik, terutama terkait dengan masalah antisosial terkait dengan dissenting personality. Guru diharapkan mampu merancang strategi dalam hal pengontrolan ataupun controlling supaya siswa dapat merubah kebiasaan sosial yang buruk seperti hal demikian dan melakukan actuality atau pelaksanaan dengan ditata sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan di era revolusi dengan berbagai macam fasilitas yang tersedia pada saat ini. Mengatasi masalah antisosial seperti dissenting personality tentunya memerlukan strategi tepat guna yang harus diterapkan oleh seorang guru. Strategi paling efektif ialah guru kelas harus menciptakan metode pendamping pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang memiliki style peka kepribadian siswa. Dalam penerapan strategi ini, guru kelas
harus menginput berbagai macam kebutuhan demi terlaksananya sebuah style belajar yang peka terhadap kepribadian siswa, terutama memanfaatkan perkembangan seperti yang terjadi di era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini. Guru kelas dalam penerapan metode style PK kepribadian siswa harus lebih-lebih melakukan pendekatan interpersonal kepada setiap individu atau siswa, agar di mana guru dapat menyesuaikan keinginan dari pribadi siswa, terutama dalam hal mencegah kepribadian-kepribadian buruk yang terjadi akibat adanya pembawaan dari sikap antisosial. Guru kelas seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan kebijakan yang diterapkannya dalam kelas, yaitu seperti contoh kecil, memberikan kebebasan tersendiri bagi siswa dalam rangka mengeluarkan gagasan dan memberikan pemahaman kembali atau memaparkan kembali apa yang sudah dijelaskan oleh siswa kepada siswa lainnya dengan memakai bahasa yang mudah untuk dipahami dan mampu mendoktrin anak-anak didik dalam rangka menghargai antara individu yang satu dengan individu yang lain. Guru kelas juga memberikan layanan yang bisa membuat siswa nyaman dan tidak mementingkan egosentrisnya, dan memperhatikan keadaan mental siswa dalam rangka berinteraksi sosial atau melakukan komunikasi sosial dengan guru maupun teman sebayanya atau teman kelas. Kesimpulannya, terkait dengan masalah antisosial yang terjadi di era revolusi industri 4.0 ini, tentunya guru kelas sebagai pendamping ataupun pembimbing siswa harus atau mampu memberikan sebuah pendampingan atau pelayanan yang baik bagi seorang siswa, terutama dalam hal penerapan strategi atau sebuah metode pendampingan pembelajaran atau kegiatan belajar yang memiliki style peka kepribadian terhadap siswa itu sendiri. Guru harus mampu melaksanakan strategi tersebut dengan memperhatikan berbagai tantangan maupun hambatan serta keuntungan tersendiri sesuai dengan pengaruh perkembangan di era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penyampaian materi ketiga. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke materi keempat, yaitu bagaimana upaya guru melalui layanan bimbingan dalam membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Nah, di sini materi ini akan disampaikan oleh Saudari Maharani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Adapun masalah yang saya angkat di sini yaitu bagaimana upaya guru melalui bimbingan dalam membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Romanata Wijaya mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sanggup mengarahkan dirinya, dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya. Nah, dari pendapat tersebut dapat kita artikan memahami diri mengandung arti bahwa bimbingan dimaksudkan agar siswa mengenal kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri serta menerima dirinya secara wajar. Selanjutnya, sesuai dengan keadaan lingkungan dimaksudkan agar siswa mengenal lingkungan secara objektif, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan alam sekitarnya. Selanjutnya, tujuan dari layanan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dan bakat, latar belakang seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Selanjutnya, Sutratina Tirtonegoro mengartikan prestasi belajar sebagai penilaian usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Selain itu, Musbin Syah berpendapat bahwa prestasi belajar diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program pengajaran.
Nah, dari dua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar ini merupakan hasil dari kegiatan pembelajaran disertai perubahan yang dicapai siswa. Di mana prestasi belajar ini dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat sebagai ukuran tingkat keberhasilan siswa dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Prestasi belajar ini meliputi unsur-unsur dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif ini bersifat pengamatan dan intelektual. Ranah kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, aspek afektif adalah keharusan pengembangan daya akal terhadap kenyataan dan kebenaran. Ranah afektif ini meliputi penerimaan partisipasi, penilaian, dan organisasi. Selanjutnya, aspek psikomotorik adalah kegiatan fisik meliputi kegiatan melempar, melekuk, mengangkat, berlari. Psikomotorik ini dapat meningkatkan kemampuan motorik yang mengkoordinir suatu gerakan yang meliputi persepsi dan kesiapan. Selanjutnya, adapun upaya guru dalam membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik melalui layanan bimbingan adalah dengan melakukan bimbingan pengajaran dan belajar. Bimbingan ini dapat memberikan bantuan kepada siswa untuk memecahkan kesulitan dalam belajar, baik itu di sekolah maupun di luar lingkungan sekolahnya. Yang pertama yaitu mendapatkan cara belajar yang efisien baik sendiri maupun kelompok. Kebutuhan belajar sendiri atau kelompok ini dapat disesuaikan dengan karakter belajar peserta didik. Nah, maka dari itu guru harus memiliki catatan tentang hal-hal tersebut. Yang kedua yaitu menentukan cara menggunakan buku-buku pelajaran. Misalnya nih, seperti dalam pelajaran matematika, maka buku pelajaran yang digunakan adalah buku pelajaran matematika. Yang ketiga, menentukan pembagian waktu dan perencanaan belajar, yaitu guru membiasakan siswa untuk mempersiapkan daftar atau jadwal yang berisi sesuatu yang dibutuhkan siswa untuk yang dilakukan berdasarkan kepentingan siswa. Selanjutnya yang keempat, menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mata pelajaran tertentu. Nah, di sini guru dapat membantu siswa menghadapi kesulitan di mata pelajaran tertentu. Misalnya dalam mata pelajaran matematika, siswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengajarkan tugas yang melibatkan angka dan simbol. Maka untuk mengatasi hal tersebut, guru harus membuat materi yang berorientasi pada dunia sekitar siswa, memberikan siswa kebebasan bergerak dan berpikir, belajar sambil bermain, dan melakukan harmonisasi guru dan siswa. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui proses pembelajaran yang terencana dan teratur, guru dapat membantu peserta didik untuk mencapai prestasi belajar melalui kegiatan layanan bimbingan yang dilakukan secara berkesinambungan. Oke, terima kasih kepada Saudari Maharani yang telah menyampaikan materinya. Kemudian selanjutnya kita beranjak ke pemateri terakhir ataupun pemateri kelima, yakni Saudari Indah Fitriani tentang bagaimana peran seorang guru dalam menangani muridnya yang berperilaku agresif. Langsung saja mungkin saya berikan kesempatan kepada Saudari Indah Fitriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran guru dalam menangani muridnya yang berperilaku agresif. Nah, di sini saya akan menjelaskan perilaku agresif terlebih dahulu. Perilaku agresif adalah suatu tindakan sengaja dengan maksud menyerang yang dapat menyakiti seseorang baik secara fisik maupun secara mental. Bentuk-bentuk perilaku agresif yang paling tampak adalah memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, tidak mau mengikuti perintah dan permintaan, menangis, dan merusak barang. Nah, perilaku agresif dibagi menjadi dua macam, yaitu perilaku agresif verbal dan perilaku agresif nonverbal. Agresif verbal ini seperti menghina, memaki, marah, dan mengumpat. Sedangkan untuk perilaku agresif nonverbal ini contohnya seperti memukul, mencubit, menendang, mendorong, atau menjambak.
Nah, akibat dari perilaku agresif ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada murid itu sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Sebenarnya, perilaku agresif ini dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Maka dari itu, dibutuhkannya peran guru dalam menangani hal tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh cara guru untuk menangani anak yang berperilaku agresif. Yang pertama yaitu adalah memahami dan menerima pribadi anak. Pemahaman terhadap anak merupakan hal yang mutlak, terlebih pemahaman terhadap anak berperilaku agresif yang memerlukan bantuan. Setelah kepribadian anak dipahami, guru berupaya untuk menerima murid apa adanya dan sebagaimana mestinya. Pemahaman dan penerimaan ini akan menimbulkan sikap simpati dan empati pada guru. Nah, sikap simpati dan empati ini akan menumbuhkan kepercayaan. Hal ini dapat menjadi modal untuk mengarahkan perilaku murid menjadi tidak lagi agresif. Yang kedua yaitu adalah menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kegiatan pembelajaran ini akan tercipta apabila program pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan setiap murid. Pengelolaan kelas yang memberikan rasa aman, kenyamanan, dan menyenangkan. Dengan terciptanya kegiatan ini akan mengurangi berbagai kondisi yang kemungkinan dapat mendorong kegagalan sebagai benih frustasi yang dapat membuat murid berperilaku agresif. Yang ketiga yaitu adalah melakukan kataris. Kataris sendiri adalah kegiatan menyalurkan perilaku agresif kepada aktivitas yang positif dan terhormat. Anak yang awalnya suka menendang atau memukul teman-temannya, merusak benda atau barang di sekitarnya, dapat kita alihkan dengan kegiatan bermain drama, sepak bola, bola voli, dan kegiatan sejenisnya. Dengan kegiatan tersebut, murid akan merasa puas dan energi agresif akan tersalurkan. Mereka juga tidak akan membahayakan dirinya maupun orang lain, diterima oleh masyarakat, dan mungkin menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu adalah memberi hukuman. Hukuman ini cukup penting untuk menghentikan sikap agresif pada murid. Namun, ada batasan-batasannya juga. Jangan menghukum murid secara berlebihan, misalnya seperti memukul dengan kayu ataupun memukul dengan rotan. Nah, tindakan tersebut justru merusak mental murid dan membuat traumatis. Guru hanya perlu memberikan hukuman yang ringan, namun juga dapat membuat efek jera. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ninyoman Indi Audiari. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Indah Fitriani yang telah menyampaikan materi terakhir. Kemudian selanjutnya kita akan beranjak ke kesimpulan terkait dengan makalah tentang perlunya bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, terkait dengan kesimpulan ini akan disampaikan kembali oleh Saudari Ninyoman Indi Audiari. Kepadanya saya persilakan. Baik, dari pemaparan permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan oleh guru kelas selaku pembimbing dan penuntun kepada setiap individu atau konseling secara berkesinambungan agar mampu memahami potensi diri dan lingkungannya, menerima diri, mengembangkan diri secara optimal, dan menyesuaikan diri secara positif. Nah, untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi seperti pada rumusan masalah tadi, nah tentunya pemateri tidak akan lepas dari pentingnya atau perlunya sebuah layanan bimbingan dan konseling yang baik diterapkan oleh guru kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga di sini dari berbagai permasalahan yang telah disampaikan tadi, bahwa yang pertama disiplin merupakan hal yang penting yang harus tetap ditumbuhkan kepada setiap peserta didik. Di sini pemateri itu menekankan kepada pihak sekolah terutama guru memiliki peran yang penting dalam mendisiplinkan siswanya. Nah, disiplin ditegakkan dan dibina secara bersama-sama antar sekolah, guru, karyawan, dan lingkungan keluarga. Dan dalam pelaksanaan membutuhkan konsistensi dan berkesinambungan sehingga disiplin menjadi sebuah karakter yang terinternalisasi dengan baik bagi peserta didik sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu mental siswa, yang dimana merupakan hal penting yang harus tetap dijaga dan dibimbing oleh seorang guru kelas. Yang di sini
pemateri lebih menitik beratkan kepada peran guru dalam menangani gangguan mental pada kecemasan peserta didik dengan bisa mendengarkan anak jika bercerita, melakukan komunikasi, bisa membangun kepercayaan diri pada anak dan merasa lebih berarti, dan memberikan pengalaman dan kesadaran cinta diri agar anak memahami dirinya sendiri dan bisa merasa diri tersebut berharga. Lalu selanjutnya yaitu antisosial, yang dimana sebuah masalah serius yang terjadi pada era revolusi industri saat ini. Tentunya guru itu sebagai pembimbing siswa harus mampu memberikan sebuah pendampingan atau pelayanan yang baik bagi siswa, terutama dalam penerapan strategi seperti metode pendamping pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang memiliki style pekat kepribadian siswa, yang dimana guru harus melaksanakan strategi tersebut dengan memperhatikan berbagai tantangan maupun hambatan serta keuntungan tersendiri sesuai dengan pengaruh perkembangan di era revolusi industri saat ini. Nah, selanjutnya yaitu murid yang agresif tidak jarang kita temui dalam rangka menjalani profesi sebagai seorang guru. Nah, pemateri sini melalui makalah ini memberikan sudut pandang untuk mengatasi atau menangani anak yang berperilaku seperti yang demikian, yaitu dengan memahami dan menerima pribadi anak, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif yang menyenangkan melalui catchphrase yang serta memberikan hukuman. Nah, di sini upaya guru untuk melalui layanan bimbingan dalam membantu meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Tentunya di sini pemateri melalui makalah ini lebih menekankan kepada guru kelas selain melalui proses pembelajaran yang terencana dan teratur, yang dimana guru diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mencapai prestasi belajar melalui kegiatan layanan bimbingan yang dilakukan secara keberkesinambungan. Nah, sekian kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Ninyoman Indi Audiari yang telah menyampaikan kesimpulan terkait dengan makalah yang kita buat, yang dimana menyajikan terkait dengan latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di lingkup sekolah dasar. Nah, dengan berakhirnya atau disampaikannya sebuah kesimpulan tadi, ini menandakan bahwa telah berakhirnya presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.